Baik, kita berjumpa lagi di podcast Media Suara Palu bersama saya Roni Sandi. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan penanganan kasus narkoba di Kota Palu. Ya, informasinya yang kami dapatkan, Palu ini sekarang darurat narkoba. Nah, nanti kami akan konfirmasi ke yang bersangkutan yang lebih berkompeten. Dan sudah ada di studio Bapak Kepala BNN Kota Palu, Bapak Baharudin, yang pada sore hari ini meluangkan waktu untuk hadir di studio kami. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak. Nah, mungkin sahabat podcast belum mengetahui Bapak Baharudin ini, mungkin saya lebih jelaskan lagi. Latar belakang Bapak ini adalah dari kepolisian, AKBP Dr. Andus Haji Baharudin SE MSI, betul Pak ya? Betul. Apa kabar nih Pak? Saya Alhamdulillah. puasa di hari ke berapa? Kedua. Masih semangat Pak ya? Masih semangat. Luar biasa. Iya Pak. Nah, Bapak punya wilayah ini di Kota Palu adalah wilayah yang terluas untuk penanganan dalam kasus penanganan narkoba di khususnya kita di Kota Palu. Dan sepanjang 2023 mungkin Bapak punya data sampai di 2024 awal ini sudah berapa penanganan kasus yang ditangani oleh BNN Kota Palu Pak? Baik, terima kasih. Jadi pendekatan yang dilakukan oleh BNN dalam rangka menekan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba ada 4. Yang pertama yaitu soft power approach. Soft power approach ini adalah pencegahan, pemberdayaan, dan rehabilitasi atau biasa dikenal dengan pendekatan humanis. Oke. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan hard power approach atau pendekatan penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang 35 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Oke. Kemudian pendekatan ketiga yaitu smart power approach. Smart power approach ini ya salah satunya pendekatan media. Oke. Karena sekarang hampir seluruh elemen masyarakat menggunakan media. Oke. Oleh sebab itu lewat podcast, lewat media-media online dan lain sebagainya, ini sangat efektif untuk sosialisasi P4G. Oke. Kemudian yang keempat pendekatan kooperasi atau kerjasama. BNN sadar betul bahwa untuk menyelesaikan narkoba tidak akan sanggup diselesaikan oleh sendiri. Sehingga membutuhkan kerjasama sinergitas dengan OPD terkait dengan seluruh komponen masyarakat untuk bagaimana minimal di dalam keluarga sendiri tidak menyalahgunakan narkoba. Kemudian kendala kita dalam pendekatan soft power approach khususnya rehabilitasi. Apa yang disampaikan tadi bahwa memang masih banyak masyarakat kita yang masih enggan, masih malu untuk melaporkan diri untuk keluarganya direhab. Mungkin mereka merasa bahwa tokoh masyarakat, tokoh agama, ataupun tokoh-tokoh lain sehingga mereka malu untuk melaporkan. Padahal di Undang-Undang 35 2009 dijamin apabila melaporkan diri maka tidak diproses hukum. Oke. Pendekatan yang dikedepankan oleh BNN Kota Palu dari sekian pendekatan tadi, yang nomor 1 itu adalah pendekatan soft power approach. Pendekatan penegakan hukum itu nomor kesekian, nomor terakhir. Bila perlu jangan sampai ada yang dihukum, karena ketika melakukan pendekatan penegakan hukum pasti banyak korban. Contoh misalnya kepala keluarga ditahan atau ditangkap, pasti yang menderita adalah istri dan anaknya. Oleh sebab itu, pendekatan yang kami kedepankan adalah soft power approach, yaitu pencegahan, pemberdayaan, dan rehabilitasi. Pencegahan ini melalui sosialisasi, edukasi, dan lain sebagainya. Pemberdayaan mengikut sertakan seluruh komponen masyarakat untuk ikut ambil bagian sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas mereka. Kemudian rehabilitasi, tentunya kami di BNN Kota Palu, selain kami di BNN Kota Palu ada 7 IPWL sebenarnya yang melayani pasien rehabilitasi, yaitu klinik BNN Provinsi Sulawesi Tengah, klinik BNN Kota Palu, klinik Rumah Sakit Abu Tapura, kemudian klinik Undata, kemudian klinik Madani, kemudian Rumah Sakit Bayangkara dan Bidokes. Ada 7. Tetapi dari 7 ini yang operasional hanya 2, yaitu klinik BNN Provinsi Sulawesi Tengah dan klinik BNN Kota Palu. Sehingga dengan masifnya upaya-upaya kita untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk lapor diri, kami bekerja sama dengan Rumah Sakit Abu Tapura untuk membuka klinik. Nah, alhamdulillah sekarang Rumah Sakit Abu Tapura sudah punya klinik, namanya kliniknya itu Sangu 47. Sangu 47 untuk melayani pasien rehabilitasi. Alhamdulillah di bulan Oktober kemarin
Rumah Sakit Anutapura sudah mendapatkan izin operasional dari Kemenkes untuk layanan rawat inap. Selama ini rawat inap kita rata-rata kita kirim ke Tanah Merah Samarinda dan Badoka Makassar. Mudah-mudahan Rumah Sakit Anutapura dengan mempersiapkan diri untuk melayani pasien. Rehab tidak perlu lagi jauh-jauh kita, cukup di Rumah Sakit Anutapura. Kenapa kita dorong Rumah Sakit Anutapura? Karena masyarakat masih punya image bahwa kalau melapor ke BNN itu masih tanda tanya. Padahal kita sudah sosialisasi bahwa sesuai Undang-Undang 35 kita tidak melakukan penghukuman, tetapi kita rehabilitasi. Nah, ini menarik nih Pak Bahrudin, bahwa kita di Kota Palu ini kan memiliki wilayah yang luas, ada Kecamatan Palu Timur, Bantikulore, Palu Selatan, Tatanga, Palu Barat, Palu Jadi, Palu Utara, dan Tabelia. Nah, dengan luasnya wilayah ini, tentu BNN Kota Palu sudah memetakan gitu. Ada titik-titik yang disebut juga kampung narkoba, atau daerah rawan. Daerah rawan lah seperti itu. Nah, di daerah-daerah rawan di Kota Palu ini, upaya apa yang dilakukan BNN ini untuk supaya nanti di wilayah itu tidak menjadi sesuatu yang semakin masif penggunaan narkoba dan peredarannya? Sudah ada upaya yang dilakukan? Iya, baik. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang dirilis oleh LIPI bekerja sama dengan BNN di tahun 2019 menempatkan Sulawesi Tengah urutan ke-5 nasional. Dari 13 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah, Kota Palu lah yang paling rawan. Ada 6 daerah rawan yang sebagaimana disebutkan tadi yang ada di Kota Palu. Itu memang pendekatannya harus kolaboratif antara soft dan hard. Karena ketika kita masuk di daerah rawan seperti itu, kalau kita membawa program soft, itu mereka tidak akan dengar. Jadi cara kita harus pendekatan hard power approach. Di sisi lain, kendala kita bahwa BNN Kota Palu, sebagaimana saya katakan tadi, pendekatan yang dikedepankan adalah soft. Hardnya itu kalau boleh tidak. Karena hard itu dilaksanakan oleh teman-teman di kepolisian dan di BNN provinsi. Sehingga pendekatan kita memang yang 3 tadi. Yang pertama adalah pencegahan melalui sosialisasi, edukasi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pemberdayaan. Kemudian yang ketiga adalah rehabilitasi. Nah, rehabilitasi ini ditujukan kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita yang masih usia dini yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Lain halnya dengan para kurir dan bandar. Nah, mereka ini memang harus pendekatannya hard power approach, karena mereka mencari keuntungan dari kegiatan tersebut. Tapi kalau anak-anak usia SMP, SMA, itu karena ketidaktahuan, karena coba-coba, karena ikut-ikut teman dan lain sebagainya, sehingga dia terjerat dalam kasus narkoba. Tidak ada tendensi untuk mencari keuntungan di situ. Sehingga pendekatannya adalah soft power approach. Tadi Bapak sempat sebutkan ada kita masuk urutan ke-5 gitu ya. Nasional untuk kita di Kota Palu. Luar biasa nih Pak, 5 dari Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Dari 13 kabupaten kota, Kota Palu lah yang paling banyak daerah rawannya. Urutan ke-5. Iya, urutan pertama untuk Sulawesi Tengah Kota Palu. Kota Palu. Ya. Di nasional ke-5. Nasional ke-5 untuk Sulawesi Tengah. Wow. Pak, di catatan BNN Kota dari tadi ya kita menyebutnya ranking gitu ya. Catatan Anda klasifikasi umur, berapa yang Anda di bawah umur, berapa yang sudah usia dewasa yang terjerat gitu. Jadi kembali lagi kita bicara data bahwa berdasarkan hasil penelitian, karena ini yang teliti adalah LIPI, yang sekarang disebut dengan BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, bekerjasama dengan Statistik dan BNN. Angka prevalensi tertinggi pada usia produktif. Usia produktif. Ya, kenapa para sindikat narkoba melihat atau mencari pangsa pasar ke usia produktif? Karena usia pakai mereka panjang. Kalau orang yang sudah tua-tua kan ya paling nggak lama sudah selesai. Sehingga mereka menyasar adalah usia produktif. Rata-rata di usia 15 sampai 55. Nah, berdasarkan
temuan yang dilakukan oleh BNN Kota Palu setelah kita melakukan intervensi ke sekolah-sekolah. Pada usia SMP, sudah banyak anak-anak kita yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. SMP, Pak ya? Ya, SMP. Entah itu sabu, obat-obatan, apalagi zat adiktif. Nah, zat adiktif itu bisa Lemfox. Oh iya. Kan marak ini Lemfox ini. Nah, cuman seringkali yang menjadi pertanyaan bagi saya, ketika ada orang tua yang melihat seorang anak menghirup Lemfox, sepertinya orang tua tidak peduli. Membiarkan. Apakah tidak peduli ini karena ketidaktahuan Oke. atau cuek, mereka menganggap itu bukan anak mereka. Padahal kalau kita biarkan, bisa saja nanti mengajak anak yang bersangkutan. Ya. Oleh sebab itu memang kita harus bergandengan tangan untuk menyuarakan war on drug, perang terhadap penyalahgunaan narkoba. Nah tadi di anak-anak usia produktif ini ada usia 15 tahun SMP begitu Pak. Adakah hasil semacam interogasi atau pendekatan dari korban-korban, mereka kita sebut korban karena masih anak di usia dini. Apa yang menyebabkan mereka mau mengikuti anjuran atau dibujuk lah seperti itu mau menggunakan itu Pak? Kalau dasar penjelasan mereka apa itu? Ya, jadi yang pertama itu coba-coba. Oke. Karena memang di usia-usia itu rentan sekali rasa ingin tahu anak itu tinggi. Sehingga ketika tidak dilakukan pendampingan, maka mereka akan mencoba segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua, itu dibujuk. Bujuk rayu teman. Ada istilahnya bahwa kalau tidak isap, tidak keren. Nah ini mindsetnya kita harus rubah. Bahwa pendekatan kita sekarang, yang isap justru tidak keren. Lewat media sosial kita sampaikan itu, pendekatan kita kepada anak. Kemudian yang selanjutnya, ya karena lingkungan. Sebagaimana tadi kita bahas bahwa ada beberapa daerah rawan yang ada di Kota Palu ini. Ketika SMP berada di daerah rawan tersebut, maka sangat rentan anak-anak itu terpapar narkoba. Berdasarkan penelitian yang dirilis oleh LIPI, angka prevalensi kita di tahun 2022 meningkat 0,3%. Jadi prevalensi kita sekarang di Kota Palu itu 3,3%. Kalau kita kalikan dengan jumlah penduduk kita 385.000 sekian, maka hampir mencapai angka 10.000 angka prevalensi. Sementara yang memanfaatkan fasilitas rehabilitasi di BNN itu paling 200-300 orang. Jadi sangat kurang sekali. Kami ada kekhawatiran ketika yang 1.000 orang ini datang ke BNN semuanya minta rehab, kira-kira kita mau taruh di mana? Sehingga kami dengan pemerintah Kota Palu kerjasama dengan Rumah Sakit Anu Tapura mendorong Rumah Sakit Anu Tapura untuk membuka layanan rehabilitasi. Nah, IPWL kita aktifkan kembali. Nah, ini juga yang menarik sebenarnya Pak. Tadi Bapak sebutkan ada di BNN sudah bekerja sama dengan Anu Tapura, kemudian ada di BNN juga untuk rehab. Tapi hanya sekitar 200 orang. Gitu. Iya, yang memanfaatkan itu sangat sedikit. Itu kenapa Pak ya? Maksudnya orang tidak mau direhab, malu kah? Malu. Malu karena stigma bahwa penyalahguna narkoba itu adalah pelaku kejahatan. Itu stigma yang melekat di masyarakat. Sehingga kami dorong Rumah Sakit Anu Tapura untuk membuka layanan rehab. Paling tidak ketika mereka ke rumah sakit kan image di masyarakat bahwa oh dia berobat. Tetapi itu pun tidak dimanfaatkan. Jadi upaya-upaya kita, pendekatan-pendekatan kita, sosialisasi kita dengan masyarakat ya belum dimanfaatkan dengan maksimal. Nah, paling tidak selama saya kurang lebih 3 tahun di BNN Kota Palu dibandingkan awal saya masuk memang sudah ada perubahan yang signifikan. Tetapi saya berharap sebenarnya 1.000 korban penyalahguna itu berbondong-bondong datang minta untuk direhab. Karena untuk memutus mata rantai narkotika, selain memutus jaringan, barang yang masuk, ini kan narkotika ini kan dari luar negeri. Selain memutus mata rantai itu, juga harus penyalahguna ini direhab. Karena kalau cuma memutus jaringan, para korban penyalahguna narkoba ini berbagai macam cara mereka lakukan untuk mendapatkan barang itu. Kalau tidak direhab.
Jadi di sini diputus, di sini direhab. Kalau sudah di sini habis direhab semua, itu narkoba sabu dikasih gratis saja mungkin orang tidak akan pakai. Oke. Padahal harga sabu kita ini kan mahal sekali. Iya. 1 gram bisa mencapai 1,5 juta. Wow. Ya. Tapi hebatnya para sindikat juga melihat pangsa pasar dengan membuat paket hemat. Oh iya? Paket hemat. Oke. Ada yang 20.000, yang 50.000, supaya terjangkau oleh anak-anak. Berkesinambungan, jadi Iya. terus-terus akan dibeli begitu ya Iya. strateginya. Nah, wah, ini berbahaya sekali buat generasi kita ini. Ya, luar biasa. Nah, adakah juga mungkin Pak kekhawatiran dari keluarga atau orang tua untuk merehab anaknya, mungkin jangan-jangan kalau saya rehab anak saya ini mungkin biayanya besar, atau mungkin mereka tidak paham jalurnya bagaimana gitu. Ya mungkin di kesempatan ini kita di media Suara Palu mungkin bisa diuraikan begitu Pak ya. Bagaimana prosedur untuk mau melaporkan misalnya kalau ada keluarga kita yang mau direhab. sudah terjun di dunia hitam ini kemudian mau direhab begitu. Apa yang harus dilakukan, prosedurnya seperti apa itu Pak? Ya, sesuai dengan Undang-Undang 35 2009 bahwa kalau anaknya sudah dewasa, maka anak tersebut yang datang langsung minta ke BNN untuk direhab. Oh iya. Kemudian yang kedua, kalau dia belum dewasa, maka kewajiban orang tua mengantarkan anaknya ke BNN untuk minta direhab. Terkait dengan kos atau anggaran, Oke. BNN Kota Palu sudah bekerja sama dengan Dinas Sosial, Oh, oke. Yesus. di mana pasien yang tidak mampu difasilitasi, dibiayai oleh pemerintah Kota Palu untuk pengantaran pasien ke balai rehab. Kemudian bagaimana setelah mereka berada di balai rehab? Setelah berada di balai rehab, semuanya ditanggung oleh negara, Ya. alias gratis, tidak dipungut biaya. Oke. Berarti Anutapura ini Pak belum ada juga yang masuk ya sampai saat ini. Pernah ketika kami launching pertama, pasien-pasien kami kirim ke Anutapura. Tetapi karena Rumah Sakit Anutapura sampai hari ini masih keterbatasan sumber daya manusia, karena menangani pasien narkoba ini beda dengan pasien penyakit lain. Betul betul. Kalau pasien penyakit lain, ketika kita datang ke dokter, ketika dokter bertanya, Pak, sakit apa? Sakit kepala, darah. Hitungan menit selesai. Tapi kalau penyalahgunaan narkoba berjam-jam baru mau mengaku. Oh iya. Banyak Prosesnya bohongnya, panjang. banyak. Sehingga memang pendekatan kami selalu mengatakan bahwa ini adalah pendekatan kemanusiaan. Kami menganggap mereka ini manusia yang harus dipulihkan. Negara harus hadir di sana, tidak boleh. Baik. Luar biasa nih Pak. Ya, Kerja-kerja Bapak ini kerja-kerja yang harusnya mendapat apresiasi begitu ya. Dan pahalanya pasti lebih besar. amin. Insya Allah. Baik Pak, kita sudah di penghujung ini Pak. Seperti biasa kami di podcast Media Suara Palu ada semacam closing gitu ya, yang penyampaian mungkin ke publik kita di masyarakat Kota Palu. Apa yang Bapak mau stressing gitu, khususnya kita di Kota Palu dalam penanganan narkoba, silakan. Baik. Jadi yang pertama, tolong bila anaknya terpapar narkoba, jangan malu untuk melaporkan diri. Dijamin undang-undang yang bersangkutan tidak dipenjarakan, tetapi direhabilitasi. Bagaimana proses rehabilitasi? Proses rehabilitasi itu di asesmen dulu. Ada asesmen medis, ada asesmen hukum. Tetapi kalau dia datang sendiri, itu tidak di asesmen hukum, cuma di asesmen medis. Kemudian yang kedua, jangan malu melaporkan. Ya, baik keluarga yang terpapar, atau mungkin ada di sekitar lingkungan kita berada yang terindikasi dia sebagai bandar. Oke. Laporkan. Karena dengan laporan kita maka membantu teman-teman aparat untuk menegakkan hukum terhadap yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, tentunya kita berharap kita semua harus bergandengan tangan. BNN tidak akan mampu menyelesaikan masalah narkoba di Kota Palu tanpa ada dukungan seluruh elemen masyarakat, siapapun dia. Karena masyarakat itu adalah kekuatan yang luar biasa untuk menyelesaikan masalah narkoba di Kota Palu. Terima kasih. Baik sekali nih
Bapak AKBP Dr. Andus Haji Bahrudin SMSI Kepala BNN Kota Palu. Terima kasih waktunya Pak. Terima kasih. Telah menghadiri undangan kami di podcast Media Suara Palu. Sahabat podcast, jika Anda ingin suara Anda didengar, tempatnya di podcast Media Suara Palu. Bersama saya Roni Sandi, kita akan berjumpa lagi dengan narasumber lain. Assalamualaikum, sampai baku dapat lagi. Terima kasih Pak.